Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devsika Cahyanda Imrani, mahasiswi Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyuluhan saya yang bertopik tentang wabah virus corona. Nah, sasaran saya pada kali ini yaitu siswa-siswi kelas 7 di SMPN 174 Jakarta. Adapun subpokok bahasan yang akan saya bahas yaitu ada 6. Yang pertama, tentang definisi dari COVID-19 itu sendiri. Yang kedua, gejala klinisnya seperti apa. Yang ketiga, bagaimana pencegahannya. Yang keempat, protokol kesehatan dari COVID-19. Yang kelima, etika saat batuk dan bersin menurut kesehatan. Dan yang terakhir yaitu tentang protokol isolasi diri menurut surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Subpokok bahasan pertama yang akan kita bahas yaitu tentang definisi dari virus corona. Jadi, virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 merupakan virus yang berasal dari Cina. Nah, virus ini termasuk virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasikan sebelumnya pada manusia. Virus corona merupakan zoonosis yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gejala klinis dari virus corona atau COVID-19 meliputi yang pertama itu demam, di mana manusia yang telah terinfeksi dari virus corona mengalami demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, gangguan pernafasan, di mana manusia yang sudah terinfeksi mengalami napasnya pendek dan kesulitan saat bernafas. Kemudian badan menjadi lebih letih dan lesu, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan gagal ginjal. Nah, kita lanjut ke subpokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang pencegahan terhadap virus corona atau COVID-19. Jadi, bagaimana sih pencegahan yang bisa kita lakukan? Yang pertama, gunakan masker bila sedang sakit seperti batuk atau pilek dan sedang dalam masa pemulihan. Yang kedua, tutup mulut ketika kita batuk dengan tisu atau lengan bagian dalam. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang keempat, bila batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Selanjutnya, hati-hati apabila kontak dengan hewan dan jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Dan pencegahan selanjutnya yaitu jaga kebersihan lingkungan. Konsumsi gizi seimbang dan perbanyak sayur dan buah. Lakukan olahraga dan istirahat yang cukup. Tidak merokok. Minum air mineral minimal 8 gelas per hari. Dan melakukan social distancing. Subpokok bahasan kita selanjutnya yaitu tentang protokol kesehatan COVID-19. Nah, di sini kita bahas dulu ya tentang jika merasa tidak sehat. Ketika kita merasa kurang sehat dengan kriteria demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius dan batuk atau pilek, istirahatlah yang cukup. Nah, bila keluhan berlanjut, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nantinya, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan akan melakukan screening suspek COVID-19. Jika memenuhi kriteria suspek dari COVID-19, maka pasien akan dituju ke rumah sakit rujukan menggunakan ambulans yang ditemani oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan APD atau alat pelindungan diri. Di rumah sakit rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan akan dirawat di ruang isolasi. Nah, spesimen tadi akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Batlitbangkes. Lanjutan dari protokol kesehatan COVID-19, jika Anda merasa sehat namun ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19 dan merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19,
segera hubungi hotline Center Corona untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut di nomor 119X9. Lanjut ke subpokok bahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana etika saat batuk dan bersin menurut kesehatan. Nah, etika saat batuk dan bersin ini merupakan hal yang penting sebagai upaya pencegahan dari penularan dari virus corona. Yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan bagian dalam ketika kita batuk atau bersin. Yang kedua, gunakan masker ketika kita sedang sakit. Yang ketiga, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah yang tertutup. Yang keempat, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau mencuci tangan berbasis alkohol sesuai dengan prosedur. Subpokok bahasan kita yang terakhir yaitu tentang protokol isolasi diri berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan. Jadi, jika kita sakit, kita harus tetap di rumah dengan mengisolasikan diri dan terus memantau kondisi kita saat ini. Ketika kita ingin ke fasilitas pelayanan kesehatan, sebisa mungkin hindari penggunaan transportasi publik untuk meminimalisir penyebaran virus. Yang kedua, yang dilakukan saat isolasi diri di rumah yaitu kita harus tetap tinggal di rumah dan jangan keluar. Upayakan menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya paling tidak 1 meter dan terapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, yang ketiga, apabila kita pernah kontak dengan pasien yang positif corona tetapi tidak muncul gejala, kita harus memantau diri kita dengan mengukur suhu tubuh harian. Jika muncul gejala, segera laporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.